Oke, sekarang kita akan membahas lagi contoh soal yang lain tentang grafik sinus trigonometri. Nah, di sini saya menuliskan nama grafiknya. Misalkan kita akan menggambarkan grafik Y sama dengan 3, bukan 3. Misalkan Y sama dengan 2 sinus 3X. Y sama dengan 2 sinus 3X. Nah, mari kita analisis tanpa menggambarkan terlebih dahulu grafiknya. Oke, kita ingat lagi topik yang telah kita bahas tadi. 2 artinya nilai maksimum berapa, nilai minimum berapa. Oke, coba diingat. Ya benar, maka nilai maksimumnya adalah 2, nilai minimumnya adalah minus 2. Langsung kita letakkan di sini, minus 2. Kemudian 3X artinya frekuensi 3, maka akan terbentuk gelombang sebanyak 3 sepanjang 360 derajat. Maka gelombang pertama terbentuk sepanjang 120 derajat, gelombang kedua juga demikian, gelombang ketiga juga demikian. Nah, jika gelombang pertama dari 0 sampai 120 derajat, maka gelombang kedua terbentuk dari 120 sampai 240 derajat. Dan gelombang ketiga pastinya dari 240 sampai 360 derajat. Oke, nah nilai maksimum. Oke, nilai maksimum yaitu 2 diperoleh saat, mari anak-anak perhatikan semuanya. Karena periodenya adalah 120, maka ini langsung kita bagi 4. Oke, kenapa dibagi 4? Karena koordinat kartesius itu terdiri dari 4 kuadran. Oke, 4 kuadran, kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Biasanya nilai maksimum itu diperoleh saat 90 derajat. Nah, akan tetapi karena ini sudah dibagi 3, karena periodenya ada 120 derajat, periode 120 derajat, maka yang tadinya satu putaran penuh 360 derajat, kita ibaratkan menjadi 120 derajat. Maka kuadran pertama itu dari 0 sampai 30, 30 sampai 60, 60 sampai 120. Yang tadinya nilai maksimum untuk sinus X diperoleh saat 90 derajat, maka berubah menjadi 30 derajat. Dibagi 4 120-nya. Di sini pasti bernilai 2. Mari kita buktikan saat X-nya 30 derajat. 3 kali 30 adalah 90, sinus 90 adalah 1 kali 2, 2. Nah, benar bukan? Nah, bagaimana dengan pada gelombang kedua? Pada saat kapankah terjadi nilai maksimum? Nah, mari kita ingat lagi teori kita tadi, bahwa maksimum pertama terhadap maksimum kedua itu diperoleh sepanjang gelombangnya. Maka dipastikan, jika nilai maksimum pertama itu terjadi saat 30 derajat, maka nilai maksimum kedua adalah tambahkan dengan gelombangnya, yaitu 30 tambah 120, yaitu 150 derajat. Nah, bagaimana dengan maksimum yang ketiga? Itu diperoleh saat tambahkan lagi 150 terhadap 120, hasilnya 270 derajat. Nah, sekarang nilai minimum. Oke, nilai minimum berarti terjadi, kita ulangi lagi di sini. Tadi di sini 0, 30, 60, 90. 0, 30, 60. Maaf ya, tadi ada yang salah. Di sini 0, 30, 60, 90, bukan 120 ya. Ini 90. 0 itu adalah 120 derajat. Oke, tadi ada kesilapan. Maksud saya adalah biasanya kan satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Maka karena ini sudah dibagi 3, maka tadinya 360 adalah satu putaran berubah menjadi 120 satu putaran penuh. Maka koordinat kartesius kita bagi 4 menjadi 0, 30, 60, 90. 0 juga adalah 120 derajat. Nah, yang tadinya maksimum itu diperoleh saat 90 derajat berubah menjadi 30 derajat, maka otomatis nilai minimum terjadi pada saat 90 derajat.
Nah, di sini. Bagaimanakah nilai minimum berikutnya? Itu terjadi saat tambahkan 90 dengan 120. Berarti menjadi 90 tambah 120 adalah 210. Maka di sini 210 tambah 120 adalah 330 derajat. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, maka nilai 0 terjadi saat 0 derajat, 60 derajat, 120 derajat. Di sini adalah 180 derajat, 240 derajat. Oke, kemudian di sini tambah 300 derajat, 360 derajat. Nah, sekarang mari kita hubungkan semua titik yang berwarna hitam ini. Terusnya, ya, hop. Nah, terbentuklah, anggaplah gambarnya udah bagus ya. Terbentuklah 3 gelombang. Ini gelombang yang pertama. Perhatikan satu gelombang penuh itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ini gelombang kedua. Ini gelombang ketiga. Oke. Nah, inilah contoh yang ketiga. Kemudian kita akan membahas contoh yang keempat. Kita akan menentukan nilai maksimum minimum tanpa menggambarkan grafik. Oke, sebentar saya bersihkan dulu. Oke, sekarang saya akan menuliskan contoh soal. Y sama dengan 4 sinus 5X. Nah, pertanyaan. Berapakah nilai maksimum? Ya, benar. Nilai maksimum adalah 4. Nilai minimum adalah minus 4. Lawannya, jika maksimum 4, maka minimum adalah minus 4. Berikutnya, pertanyaannya adalah, oke, ini saya ganti jadi 6 saja ya, bergampang untuk dicari. Berapakah frekuensi? Ya, benar, frekuensi adalah 6. Maka berapakah periode? Benar sekali, periodenya adalah 60 derajat diperoleh dari 360 per 6 sama dengan 60 derajat. Apakah artinya? Artinya adalah dari sepanjang 0 sampai 360 derajat akan terbentuk 6 gelombang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti diprediksikan gambar grafiknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Dengan panjang gelombang 60, maka nilai maksimum terjadi saat kapan? Mari kita ingat rumusnya. Maka nilai maksimum terjadi saat 60 derajat dibagi 4. Karena 60 dibagi 4 hasilnya adalah 15 derajat. Mari kita cek apakah benar pada saat 15 derajat nilai maksimumnya adalah 4. 6 kali 15 adalah 90. Sinus 90 adalah 1 kali 4, nilainya 4. Oke, maka benar. Maka nilai minimum terjadi saat, caranya adalah 3/4 T. Oke, berarti 3/4 T artinya 3 kali 60 dibagi 4. Hasilnya adalah 180 bagi 4. Maka hasilnya adalah 45. Mari kita cek apakah benar nilai minimum terjadi saat 45 derajat. 45 kali 6 45 kali 6 adalah 270. Sinus 270 adalah minus 1 kali 4 adalah minus 4. Oke, benar. Oke, kita tuliskan di sini. Nilai maksimum sama dengan 4 diperoleh saat X-nya
bernilai. Oke. Saat X-nya bernilai, caranya tadi 360 bagi 6, maka satu gelombang adalah 60 derajat. 60 bagi 4 adalah 15. Oke, ini cara cepatnya ya. Maka terjadi saat 15 derajat. Nah, berikutnya adalah tambahkan dengan periodenya, yaitu 60 derajat. Nah, 15 tambah 60 adalah 75. Tambah 60 adalah 135. Tambah 60 adalah 195. Tambah 60 adalah 255. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Tambah 60 adalah 315 derajat. Nah, inilah dia X penghasil nilai maksimum. Bagaimana dengan nilai minimum minus 4? Terjadi saat kapan? Maka terjadi saat X-nya tadi bernilai 45. Maka nilai minimum yaitu minus 4 terjadi saat X-nya 45 dengan rumus 3/4 T. Oke, 3/4 T, T adalah periode. Maka 3/4 T adalah 3/4 kali 60 ada hasilnya 45. Berikutnya tambahkan dengan 60, tambahkan dengan T. Maka hasilnya 105. Tambahkan 60, 165. Tambahkan 60, 225. Tambahkan 60, 285. Tambahkan 60, hasilnya adalah 345. Maka mari kita hitung. Penghasil nilai minimum yaitu minus 4 itu terjadi saat X-nya bernilai 45, 105 dan seterusnya. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut penghasil nilai minimum dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut penghasil nilai maksimum sesuai dengan jumlah frekuensinya yaitu 6. Oke, untuk sinus X jika frekuensinya 6 maka penghasil minimumnya ada 6, penghasil maksimumnya juga ada 6. Jika frekuensinya adalah 4 maka penghasil maksimumnya juga ada 4, maka X penghasil minimumnya juga ada 4. Oke, nah selamat belajar anak-anak sekalian. Demikian saya rasa topik yang bisa saya sampaikan untuk grafik sinus X. Masih akan ada topik yang lain juga mengenai sinus X, tapi ini akan kita pelajari pertemuan berikutnya saja. Nah, jika anak-anak sekalian menemukan kesulitan, boleh menghubungi saya via WA 0813 733 45035. Oke, selamat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih.